Presiden Jokowi melalui Pak Mahfud mengatakan bahwa tuntutan-tuntutan kasus korupsi itu kadang-kadang gembos, ya, gembos di Mahkamah Agung. Dan Pak Jaksa Agung ini banyak menangani kasus-kasus korupsi. Pak Jaksa Agung, korupsi, ya, ini banyak orang dan terakhir Pak Presiden kecewa, ya, ketika kemudian banyak kasus-kasus korupsi yang dituntut tinggi di pengadilan, kemudian dihukum ringan, divonis ringan di lembaga peradilan yang lebih tinggi. Gimana Pak Jaksa Agung melihat itu? Saya hanya gini, Mas, kita objektif aja. Kalau memang itu ada kelemahannya di dalam penuntutan, kemudian dihukumnya rendah, ya kita. Tetapi yang kita sayangkan apabila di dalam tuntutannya itu betul terbukti, ya, dan keterbuktiannya itu betul-betul sempurna, kemudian dihukum rendah, itu yang saya sedih. Dihukum rendah sedih? Ya. Bapak Jaksa Agung pernah mengalami dituntut berat, dituntut tinggi, banyak. Kemudian banyak. Dan itu bahkan untuk jujur aja, untuk kasus Jiwasraya. Jiwasraya itu HH, kita ini udah terbuka ya, HH itu Heru Hidayat. Heru Hidayat itu diputus di dalam Jiwasraya seumur hidup. Kami coba masukkan, ya, saya tuntut hukuman mati. Yang diputus adalah 0 tahun. Betul-betul saya kecewa. 0 tahun. Yang kita khawatirkan kalau dia seumur hidup ini mengajukan PK, kemudian dipotong hukumannya, artinya 40 triliun itu mungkin hanya sedikit berapa tahun aja dihukum. Itu adalah yang saya betul-betul geram, jujur aja. Padahal berapa lama Bapak Jaksa Agung dan timnya untuk mengungkap kasusnya Heru? Heru Hidayat 1 tahun untuk Jiwasraya. Karena memang betul-betul ruwet, Mas. Case building, ya? Itu aliran dananya begitu. Mungkin tahapan adalah tahap 500-an ada. Tahapan itu menggunakan, betul-betul menggunakan. Cuma memang saya bersyukur anak-anak saya militan semua untuk itu. Apa yang terjadi, Pak? Jaksa yang telah bekerja demikian keras, KPK juga bekerja demikian keras, lalu kemudian di level Mahkamah Agung atau di level pengadilan agak berbeda pandangan. Saya kecewa aja, Mas. Enggak, apa yang terjadi? Apakah memang komitmen pemberantasan korupsi antar lembaga penegak hukum itu memang berbeda-beda? Tidak ada komit, Mas. Kalau kan berbeda, kami eksekutif, ya, dia yudikatif. Tidak ada komitmen yang sama? Tidak, ya pada dasarnya kalau bicara, ya kami akan kalau memang terbukti kita hukum berat. Sih ada begitu, tapi kan katanya punya kemerdekaan di sana. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu membuat kemudian semuanya bebas termasuk menjatuhkan pidana. Mohon maaf, no comment ke sana. Tapi yang pasti dengan kondisi itu jujur aja, kasus Jiwasraya itu betul-betul memukul saya. Itu aja. Dihukum 0 tahun, bayangin aja. Dengan 22 triliun dihukumnya 0 tahun. Sadis. Jiwasraya? Asabri. Karena di Jiwasraya dia dihukumnya seumur hidup. Oh, karena sudah dianggap menjalani hukuman maksimal di Jiwasraya Asabri. Ya, tapi kan saya mengharapkannya apabila nanti ada pengurangan, harusnya ini hukuman ini dimunculkan. Jadi tetap ada. Ini tidak dinolkan sama sekali. Kalau ini nanti dikurangi, habis dia. Harusnya yang saya harapkan adalah apabila tidak dipenuhi juga hukuman mati, ada hukumannya dengan klausul apabila nanti ini ada pengurangan, ini hukumannya masuk. Begitu. Tapi kembali lagi, Pak. Ini semata-mata memang betul sinyalemen dari Pak Presiden dan Pak Mahfud yang mengatakan bahwa kerja keras kepolisian, kejaksaan, KPK, tetapi gembos istilahnya di lembaga peradilan tertinggi. Saya no comment aja juga, Mas. Ya, tapi memang saya kecewa itu aja. Dengan kasus Heru Hidayat? Ya, kecewa, ya. Tetapi untuk berkomentar itu no comment dulu. Oke, tapi gini, ada juga sekarang gugatan, ya. Apakah sebetulnya bangsa ini memang serius dalam memberantas korupsi? Serius ya, Mas, serius.
Serius. Karena faktanya kemudian banyak sekali kasus-kasus yang kemudian setelah dijatuhi di hukuman penjara, kemudian ketika masuk di pengadilan kemudian mendapatkan istilahnya penulis di Kompas itu cashback, Iya. remisi diskon besar-besaran terhadap para terpidana kasus korupsi. Iya. Gimana Pak Jaksa Agung melihat, ya bagaimana mengatakan ini serius, tetapi ketika dia masuk penjara kemudian diskonnya gede-gedean gitu loh. Ya kita cuma disayangkan aja, Mas Ami tidak bisa komentar. Tapi itu tetap bagi Pak Jaksa Agung menunjukkan komitmennya tidak sama sebetulnya. Ya pasti, nyatanya begitu, kenyataannya begitu gitu. Tapi bagi kami itu, Mas, kita maksimal apapun yang terjadi yang akan kami hadapi, kami akan maksimalkan, dan tentunya putusan adalah di luar kewenangan kami. Gitu. Kalau remisi? Ya kalau remisi sedikit, jujur aja remisi juga saya mengen ya harusnya juga tidak demikian, tapi itu aturan pemerintah ya, aturan dari Menkumham begitu. Mungkin nanti bisa ditanyakan apa mengapanya ke Menkumham aja, Mas. Mungkin nggak sih Pak Jaksa Agung seperti yang juga dilakukan oleh KPK bahwa selain pidana penjara dan pidana denda, Ya. kemudian Jaksa Agung atau Jaksa Penuntut Umum mengajukan pidana tambahan Ya. bahwa terhadap si A, terhadap si B tidak lagi diberikan remisi. Mungkin nggak terobosan-terobosan seperti itu dikerjakan? Tidak bisa kalau itu. Nggak bisa. Jadi bukan. Jadi hukuman tambahannya itu tidak harus kan tercantum hukuman tambahannya. Itu kata-kata itu tidak ada di dalam hukum tambahan. Dalam tambahan. Gitu. Misalkan tambahan itu misalnya dicabut hak politiknya, Ya, itu kan masih begitu. boleh. Masih boleh. Kalau berimprovisasi mencoba ngetes nggak mungkin. Nah, nanti dikira dagelan, Mas. Pak, saya tanya juga Pak, Ya. ini kasusnya Jaksa Pinangki ya, Ya. itu kan seorang jaksa yang kemudian juga dihukum 4 tahun, dibanding kemudian 10 tahun, kemudian menjalani hukuman 2 tahun. Orang menyebut itu karena pernah jadi jaksa gitu. Enggak juga tuh. Enggak juga. Dan di kami Pinangki ini sudah bukan pegawai kami, udah dari awal sudah diputus. Gitu. Tapi kembali lagi 4 tahun, kemudian 10 tahun, dan kemudian menjalani hukuman 2 tahun. Kadang-kadang juga orang ini republik dagelan gitu mungkin juga. Ya. Dan itu memang jadi kadang-kadang jadi saya yang tidak tahu, saya tidak berbuat apapun, selalu ditanyakan ini bekas jaksa, ini bekas jaksa. Sebenarnya itu ya harusnya ditujukannya ke kementerian yang memang menangani gitu. Oke. Jadi kembali Pak, kalau saya kembali lagi, saya bertanya kepada Pak Jaksa Agung sebagai jaksa penuntut umum tertinggi. Serius nggak sih sebetulnya negara ini untuk memberantas korupsi dengan berbagai kejadian-kejadian yang ada? Kalau Mas Bud nanya ke saya, serius, Mas. Serius? Bahkan sangat serius. Sangat serius? Iya. Sangat seriusnya karena apa? Kami begini, Mas, kami sebagai rakyat Indonesia, itu aja, melihat kondisi yang ini, sekian korupsi yang begitu masif begitu, pasti, Mas, kalau yang punya rasa, gitu pasti ada jiwa untuk. Hanya mau ngerasa, nya ini nggak sama di semua penegak hukum ya Pak? Itulah.